Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam malam untuk semua pendengar setia Sahroni. Terima kasih telah mendengarkan Sahroni. Perlu kami sampaikan bahwa cerita yang akan dibawakan ini hanyalah fiksi belaka, dibuat untuk hiburan semata. Jika ada kemiripan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah kebetulan. Selamat menyimak. Pada tahun 1998, ketika Indonesia masih dibalut debu krisis, ketika jalanan malam terasa lebih panjang daripada siang, dan ketika suara mesin bus tua seperti dapat menembus tulang, ada sebuah trayek malam yang dikenal para sopir dengan nama yang nyaris tak pernah disebut keras-keras, Koridor Angker. Trayek itu menghubungkan Jakarta ke Yogyakarta. Bagi penumpang biasa, itu hanya perjalanan panjang lewat jalur selatan, melewati kota-kota kecil, warung kopi pinggir jalan, terminal tua, dan tikungan-tikungan gelap yang dipeluk hutan serta tebing. Tetapi bagi para kernet, sopir, dan orang-orang yang sudah lama makan asam garam malam, jalur itu punya reputasi lain. Ada sesuatu di sana yang membuat orang enggan tidur terlalu nyenyak. Ada sesuatu yang membuat lampu bus seperti redup sendiri saat mendekati kilometer-kilometer tertentu. Ada sesuatu yang membuat aroma solar terasa makin tajam, seolah-olah bus sedang dibakar pelan-pelan oleh udara malam. Namaku Raka. Waktu itu umurku baru 21 tahun. Masih muda, masih terlalu percaya bahwa semua yang tidak terlihat pasti bisa dijelaskan. Aku bekerja sebagai kondektur di sebuah perusahaan otobus kecil yang armadanya tua-tua. Bus kami bukan bus mewah. Joknya robek di sana-sini, busa kursinya sudah menonjol keluar seperti usus yang tak semestinya. Lampunya kuning redup, kaca jendelanya sering bergetar setiap kali mesin dipaksa mendaki tanjakan. Di bagian bawah, bau solar dan oli bercampur dengan bau karpet basah, keringat penumpang, dan rokok kretek yang tak pernah benar-benar hilang meski bus disemprot parfum murah. Namun bus itu punya satu kelebihan, ia masih jalan. Dan di tahun 1998, itu sudah cukup untuk dianggap rezeki. Sopir kami bernama Pak Darmin. Orangnya kurus, kulitnya legam, kumisnya tipis, dan matanya selalu seperti menyimpan banyak hal yang tidak ingin dia ceritakan. Ia jarang bicara kecuali soal setir, rem, dan jalan berlubang. Setiap kali aku bertanya kenapa kalau lewat jalur tertentu dia selalu mematikan radio dan meminta penumpang tidak banyak bergerak, dia hanya menjawab pendek. Kalau malam sudah lewat 3 tikungan, jangan suka cari-cari suara. Aku tertawa waktu itu. Kukira itu cuma kebiasaan sopir tua yang terlalu banyak minum kopi. Tapi Pak Darmin tidak pernah tertawa saat mengatakan hal-hal semacam itu. Malam itu, bus berangkat dari Terminal Pulau Gadung menjelang pukul 9. Langit Jakarta menghitam seperti kain basah yang diperas lampu kota. Para penumpang naik dengan wajah lelah, membawa tas plastik, kardus, dan koper bekas. Ada yang pulang kampung, ada yang merantau, ada yang hanya ingin sampai tujuan tanpa banyak pertanyaan. Aku memeriksa tiket satu persatu sambil menyodorkan senyum seadanya. Di deretan depan, duduk seorang ibu parubaya dengan mata sembab. Di sebelahnya seorang pria kantoran yang dasinya sudah kendur. Di bagian tengah ada sepasang suami istri muda, lalu 2 mahasiswa yang tampak mengantuk sambil memeluk tas ransel. Di belakang, dekat jendela paling ujung, seorang bapak membawa radio kecil. Ia bilang ingin mendengar berita sampai tertidur. Aku juga melihat seorang perempuan muda berjilbab hijau, seorang kakek dengan tongkat, dan seorang anak laki-laki. Anak itu menarik perhatianku. Usianya mungkin 8 atau 9 tahun. Wajahnya pucat. Ia tidak bicara. Tangannya menggenggam sebuah kantong kain hitam. Aku sempat mendekatinya dan bertanya, "Dek, sendirian?" Ia menatapku sebentar, lalu mengangguk pelan. "Orang tua kamu di mana?" Anak itu menunduk. "Di belakang." Aku menoleh ke belakang bus, mencari siapa yang mungkin mengawasinya. Tidak ada siapa-siapa. Aku hendak bertanya lagi, tetapi bus sudah mulai bergerak. Pak Darmin menyalakan mesin dengan suara menggeram panjang. Seluruh badan bus bergetar, lalu perlahan meninggalkan terminal, menembus kemacetan malam yang masih tersisa di pinggir kota. Perjalanan awal selalu sama. Orang-orang masih bicara pelan, masih membuka bekal, masih menyandarkan kepala ke kaca. Aku mondar-mandir dari depan ke belakang, memastikan tidak ada yang merokok sembarangan, tidak ada yang muntah, dan tidak ada yang menolak membayar jika ada tambahan bagasi. Aroma solar menempel di setiap napas. Mesin tua itu berdengung seperti hewan besar yang dipaksa Setelah Bekasi dan Cikarang berlalu, satu persatu lampu jalan mulai jarang. Jalanan menjadi lebih gelap, lebih lengang, lebih dalam.
Di kiri dan kanan, sawah yang tak lagi jelas warnanya terbentang seperti lautan hitam. Sesekali kami melewati warung pinggir jalan yang masih buka, lampunya kuning, dengan ibu-ibu di balik meja kaca dan termos kopi. Ada motor parkir, ada pria bersarung merokok sambil menunggu pelanggan yang tak jelas. Menjelang tengah malam, bus memasuki wilayah yang oleh para sopir disebut koridor angker. Tak ada papan penanda resmi yang menuliskan nama itu. Itu nama yang hanya hidup dari mulut ke mulut. Jalur menanjak, berkelok, diapit hutan dan tebing. Di satu sisi ada jurang yang gelapnya seperti lubang tanpa dasar. Di sisi lain, pepohonan berdiri rapat, batangnya kurus-kurus, daunnya menutup langit sampai tidak ada bintang yang tampak. Di beberapa titik, jalan aspalnya menurun tajam lalu naik lagi seperti napas yang tersengal. Pak Darmin yang tadi banyak diam kini benar-benar diam. Bahkan radio dimatikan. Hanya suara mesin, gesekan ban, dan angin malam yang memukul badan bus. Aku melihat jam tanganku. Pukul 12:30 malam. Penumpang mulai tidur. Yang pria kantoran mendengkur halus. Pasangan muda itu saling bersandar. Kakek bertongkat memejamkan mata sambil memegang tas kecil. Anak di kursi belakang masih terjaga. Aku melihatnya dari kaca kecil di langit-langit. Tak lama kemudian, bus berhenti di sebuah halte tua dekat warung remang-remang. Pak Darmin menepikan kendaraan. "Naik penumpang," katanya singkat. Aku mengernyit. Di tempat itu, jam segitu, siapa yang akan naik? Pintu bus dibuka. Udara malam menyerbu masuk membawa bau tanah basah, asap kayu bakar, dan solar yang terasa lebih pekat. Dari balik remang lampu warung, perempuan itu memakai kebaya lusuh berwarna gelap. Perutnya besar. Jelas ia sedang hamil tua. Rambutnya disanggul seadanya, wajahnya pucat, dan matanya tertunduk. Ia membawa sebuah tas kain kecil. Tidak ada payung, tidak ada pendamping, tidak ada sopir ojek yang mengantar, tidak ada keluarga yang melambaikan tangan. Ia hanya berdiri di tepi jalan seperti seseorang yang telah lama menunggu bus yang tidak pasti datang. "Kemana, Bu?" tanyaku. "Yogyakarta," jawabnya lirih. Suaranya terlalu pelan. Namun anehnya, aku masih bisa mendengarnya jelas, meski mesin bus tidak dimatikan. "Sendirian?" Ia mengangguk. Pak Darmin memandangku lewat spion. "Naikkan," katanya pendek. Perempuan itu naik pelan-pelan. Setiap langkah seperti menahan sesuatu yang berat bukan hanya di perut, tetapi juga di punggungnya. Ia melintas di lorong sempit bus tanpa menatap siapapun, lalu duduk di kursi kosong dekat jendela, beberapa baris di belakang sopir. Aku sempat memperhatikan telapak kakinya. Sepatunya basah, seperti habis berjalan di lumpur. Padahal di luar tidak hujan. Belum 15 menit setelah itu, kami menemui pemberhentian kedua. Di tikungan jalan yang tidak jauh dari jurang, ada seorang kakek berdiri sendirian dengan tongkat kayu. Matanya putih. Bukan mata buta biasa yang masih menyisakan gerakan gelisah. Pak Darmin tidak langsung berhenti. Ia memelankan kendaraan, lalu menoleh ke arahku. "Turunkan kaca," katanya. Aku membuka kaca kecil di depan pintu. Angin malam masuk. Bau dedaunan membusuk dan tanah basah terasa kental. "Bapak mau kemana?" tanyaku. "Yogyakarta," jawab kakek itu. "Sendirian?" "Sendirian." Aku hampir otomatis mengulangi pertanyaan, tapi sesuatu di belakang pikiranku menolak. Kakek itu tampak terlalu tenang. Tongkatnya tidak gemetar. Bajunya rapi meski lusuh. Bahkan sandal jepitnya bersih, padahal pinggir jalan berlumpur. Pak Darmin menarik napas. Kakek itu naik. Saat melewati aku, ada bau tanah kubur yang sangat halus, sangat tipis, seperti tanah basah yang baru dibongkar. Aku menelan ludah. Ia berjalan dengan rapi ke bangku tengah, lalu duduk tepat di seberang perempuan hamil. Keduanya tidak saling menyapa. Yang satu menunduk. Yang satu memejamkan mata. Aku memandang ke belakang. Di antara dua tikungan berikutnya, bus mulai terasa aneh. Bukan mogok. Bukan ada masalah mesin. Hanya sensasi seperti melewati udara yang lebih dingin dari seharusnya. Kaca jendela berembun dari dalam. Lampu kabin tiba-tiba berkedip sekali, lalu kembali stabil. Beberapa penumpang terbangun dan mengeluh karena udara berubah pengap.
Itulah saat penumpang pria kantoran yang duduk di tengah tiba-tiba menegakkan badan. "Pak, tolong berhenti sebentar," katanya. Saya mual. Pak Darmin tidak menoleh. "Tahan dulu." "Tidak bisa, Pak." Aku mendekatinya. Wajahnya pucat. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Baru beberapa detik kemudian, ia menunduk dan muntah. Aku spontan melompat mundur. Tetapi yang keluar dari mulutnya bukan hanya cairan asam. Di lantai bus, berserakan sesuatu yang membuatku seperti kehilangan napas. Paku. Bukan satu. Bukan dua. Belasan paku kecil dan panjang, bercampur cairan hitam lengket. "Ya Allah," seru ibu parubaya di depan. Pria kantoran itu terbatuk-batuk, memegangi perut. "Apa ini?" Aku terpaku. Mana mungkin manusia muntah paku? Pak Darmin menepikan bus mendadak di bahu jalan. Lampu hazard menyala. Aku mengambil tisu, lalu dengan tangan gemetar mengumpulkan paku-paku itu. "Pak, ini..." Pak Darmin memejamkan mata. "Jangan dilihatin." "Apanya?" "Lantai." Aku menunduk. Di bawah kursi pria itu ada bekas tetesan hitam yang perlahan membentuk garis. Rasanya bukan cairan muntah biasa. Pria itu menangis sambil memegangi mulutnya. "Saya nggak makan apa-apa. Saya cuma minum teh dari warung tadi." Aku ingin membantu, tapi tangan dan kaki seperti hilang koordinasi. Kakek buta tetap diam. Perempuan hamil menunduk. "Lanjut jalan," kata Pak Darmin akhirnya, nadanya berat. "Pak, orang ini, lanjut jalan." Tak ada pilihan. Tak lama, kami melewati sebuah jembatan sempit. Di sebelah kanan, jurang menganga. Di sebelah kiri, pepohonan rapat, dan aku melihatnya. Di pinggir jalan, di luar jendela, ada sesosok putih melompat-lompat di antara gelap dan lampu bus yang berayun. Bentuknya tinggi, tubuhnya dibalut kain panjang yang kusam, kepala menunduk tidak wajar, kaki-kakinya melompat dengan gerakan patah-patah. Bayangannya muncul sebentar di lapisan cahaya lalu hilang di balik pohon. Sesaat kemudian muncul lagi, melompat mengikuti bus. Aku membeku. "Pak," bisikku. Pak Darmin hanya menatap jalan. "Jangan lihat ke samping." Aku menelan ludah. Tetapi rasa ingin tahu manusia memang sering lebih cepat daripada takut. Sekali lagi aku melirik. Bayangan itu melompat di tepi jurang. Lebih dekat. Lebih dekat. Lalu menghilang begitu saja, seolah jatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam daripada tebing itu sendiri. Lampu kabin kembali berkedip. Seorang ibu di depan mulai membaca doa. Pasangan muda saling berpegangan. Pria kantoran yang muntah paku terkulai lemas. Aku merasa dingin merambat dari tengkuk hingga ke punggung. Perjalanan belum sampai separuh. Kami berhenti lagi di warung pinggir jalan setelah tikungan besar. Warung itu biasa saja dari kejauhan. Atap seng, meja kayu, lampu neon putih kekuningan. Ada termos, ada rokok eceran, ada mie instan yang sedang direbus. Tetapi ketika bus mendekat, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku berdebar tak enak. Warung itu kosong. Tidak ada penjual. Tidak ada pembeli. Hanya lampu menyala, radio kecil menyala pelan, dan panci berisi air mendidih. "Pak, kenapa berhenti?" tanyaku. "Bukan saya." Aku menoleh. Bus kami memang sudah berhenti, tetapi tangan Pak Darmin tidak menyentuh rem. Jalanan di luar sunyi. Sangat sunyi. Bahkan jangkrik pun seperti menahan suara. Pintu bus terbuka sendiri. Aku menelan ludah. "Pak!" Kemudian suara dari luar terdengar. Suara tertawa pelan, serak, berat. Bukan tawa manusia. Tawa itu datang dari atas bus. Di atap. "Heh, heh, heh." Aku menunduk seketika. Beberapa penumpang menjerit kecil. Anak kecil di belakang menatap langit-langit lalu tersenyum aneh, senyum yang membuatku merinding. "Ada apa di atas?" tanya ibu parubaya, suaranya bergetar. Pak Darmin memutar kunci kontak, mesin tetap hidup. "Jangan turun." Tapi ada suara. "Jangan turun."
Tawa di atap makin keras. Seperti kuku panjang menyeret seng. Seperti sesuatu yang berat sedang merangkak di atas kepala kami. Bunyi itu bergerak dari depan ke belakang, lalu berhenti tepat di atas kursi paling belakang, tempat anak kecil itu duduk. Anak kecil itu menatap langit-langit sambil mengayun kakinya. Hati kecilku bilang ada yang salah. Sangat salah. Aku mendekat ke belakang dengan langkah pelan. "Dek, kamu dengar itu?" Ia mengangkat wajah. Mata anak itu hitam pekat, terlalu gelap untuk ukuran cahaya redup di dalam bus. "Dia sudah ikut dari dulu," bisiknya. Aku mundur. "Siapa?" Anak itu tidak menjawab. Ia hanya membuka kantong kain hitam yang dari tadi digenggamnya. Aku lihat isi kantong itu sekilas. Bukan makanan. Bukan mainan. Bukan baju. Di dalamnya ada seikat rambut panjang yang kusut, selembar kain kafan kecil yang menguning, dan sebuah tiket bus yang kusam, jauh lebih tua dari tiket yang kami pakai malam itu. Tanganku dingin. Aku menoleh lagi ke wajah anak itu. Ia kembali menunduk, seakan tidak terjadi apa-apa. Tawa di atap berhenti. Lalu ada suara 3 kali ketukan dari luar, tepat di atas kursi sopir. Tok. 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 Pak Darmin menyalakan gas dan bus melesat meninggalkan warung itu. Aku sempat melihat lewat kaca belakang, warung tadi masih menyala, tetapi sosok penjual kini berdiri di ambang pintu. Wajahnya tidak jelas, hanya bagian matanya yang putih memantul di lampu. Saat bus menjauh, sosok itu mengangkat tangan seolah melambaikan perpisahan. Aku menoleh ke dalam bus. Semua penumpang tampak pucat. Tetapi yang paling membuatku tidak tenang adalah kenyataan bahwa perempuan hamil dan kakek buta kini duduk sangat di pria kantoran yang muntah paku akhirnya pingsan. Istri muda di belakang menangis pelan. Penumpang lain saling berbisik tapi aku duduk di kursi kecil dekat pintu, mencoba menenangkan diri. Namun aroma bus berubah. Bau solar yang biasa menguasai kabin kini bercampur bau lain. Bau tanah. Bau besi karatan. Bau rambut terbakar. Bau itu tipis, tapi cukup untuk membuat perutku mual. Jam di dashboard menunjukkan pukul 2 lewat. Jalur semakin sepi. Tebing di kanan semakin dekat, seolah jalan sengaja dibuat menempel pada jurang. Di titik tertentu, lampu bus memantul pada kaca-kaca rumah penduduk yang gelap, lalu hilang lagi di antara pohon. Lalu, tepat sebelum tanjakan panjang, Pak Darmin tiba-tiba berkata, "Raka." "Ya, Pak?" "Kalau nanti ada yang tanya bus ini pernah jatuh atau tidak, kamu jawab tidak tahu." Aku menatapnya. "Maksudnya?" "Jangan jawab apa-apa selain itu." Nadanya membuat aku menelan pertanyaan lain yang sudah siap keluar. Namun sebelum aku bisa bertanya, perempuan hamil itu berdiri. Ia bangkit sangat pelan, tangan satu memegangi perut, tangan lain memegang sandaran kursi. Lalu ia menoleh ke arahku. Untuk pertama kalinya sepanjang perjalanan, matanya kosong. Bukan kosong karena lelah. Bukan kosong karena sedih. Kosong seperti sumur yang tidak memiliki dasar. "Mas," katanya, aku menoleh ke Pak Darmin. Ia tidak menjawab. Tangannya mencengkeram setir terlalu kuat. "Sebentar lagi," jawabku ragu. Perempuan itu tersenyum tipis. "Saya capek. Dari tadi saya naik, tapi bus ini tidak juga sampai-sampai." Aku merinding. Kakek buta ikut mengangkat kepala. "Sudah dekat," katanya lirih. Aku mundur 1 langkah. "Bapak bisa tahu?" Kakek itu tersenyum samar, tetapi senyumnya justru membuat wajahnya terlihat semakin tua. "Kalau malam sudah masuk koridor, kita semua bisa tahu." Aku memandang Pak Darmin. Wajah sopir itu pucat, seperti melihat sesuatu yang sudah lama ia hindari. "Pak, apa yang terjadi di sini?" tanyaku akhirnya. Pak Darmin tidak langsung menjawab. Jalan di depan mulai menurun tajam. Mesin bus meraung. Lampu depan menangkap tikungan yang panjang dan gelap. Di kejauhan, aku melihat papan kayu miring yang sudah lapuk di pinggir jalan. Tulisan di papan itu hampir tak terbaca. Tiba-tiba, dengan suara serak, Pak Darmin berkata, "Dulu, bus ini pernah jatuh di sini." Aku menoleh cepat. "Apa?" "Bertahun-tahun lalu. Masih trayek yang sama."
Malam yang sama. Tikungan yang sama. Aku terdiam. Jangan bercanda, Pak. Siapa yang bercanda? Suaranya getir. Waktu itu hujan deras. Remblong. Ada lubang di tikungan. Kami kehilangan kendali. Bus masuk jurang. Aku menatap jalan di depan. Jurang di sisi kanan semakin menganga. Angin yang naik dari bawah seperti napas dari mulut raksasa. Semua penumpang mati? Tanyaku pelan. Pak Darmin tertawa pendek, pahit. Kalau mati, mungkin lebih mudah. Aku tidak paham. Aku ingin memaksa dia bicara, tapi bus berbelok dan suara dari atap kembali muncul. Kali ini bukan tawa. Kali ini seperti orang berjalan dengan kuku panjang di atas seng. Kerak, kerak, kerak. Lalu suara itu berhenti tepat di atas kepala kami. Suara berat jatuh satu kali. Setelah itu, suara anak kecil terdengar dari belakang. Dia sudah turun. Aku menoleh. Anak itu sedang menatap ke arah jendela kiri. Bibirnya tersenyum. Dan di luar jendela, tepat sejajar dengan kaca, ada sesuatu yang menempel. Sesosok tinggi berwajah gelap, rambutnya acak-acakan, matanya melotot putih, mulutnya terbuka sampai terlalu lebar. Tubuhnya menempel di sisi luar bus seperti binatang yang memanjat dinding. Ia memandang ke dalam kabin sambil mengeluarkan tawa kecil yang tak manusiawi. Penumpang menjerit. Aku terlonjak ke belakang. Pak Darmin menghentakkan kemudi. Bus oleng sedikit, lalu kembali stabil. Jangan panik, teriaknya. Sosok itu menghilang begitu saja. Namun ketakutan di dalam bus sudah terlanjur menyebar. Dua penumpang perempuan menangis. Pria kantoran yang muntah paku mulai meracau. Istri muda memeluk suaminya. Aku sendiri rasanya ingin lari, tetapi kemana? Kami sedang berada di tengah koridor angker, di jalan sempit antara jurang dan hutan, pada jam yang bahkan bintang pun enggan melihat. Tak lama setelah itu, bus memasuki area tikungan berderet. Aku melihat bekas aspal yang retak, tanah longsor di pinggir, dan pagar pembatas yang tidak semuanya utuh. Di salah satu tikungan, ada sebuah tugu kecil. Aku tidak pernah melihat tugu itu sebelumnya. Di atas tugu, ada kain putih yang berkibar. Saat bus mendekat, aku melihat tugu itu sebenarnya bukan tugu. Itu lebih mirip penanda lokasi kecelakaan. Batu nisan tanpa nama. Seseorang menaruh bunga plastik yang sudah pudar di sana. Lalu aku melihat sesuatu yang membuat napasku benar-benar berhenti. Di sisi jalan, terparkir sebuah bus tua. Bentuknya sama dengan bus kami. Warna catnya sama. Model jendelanya sama. Bahkan retakan pada kaca depannya hampir identik. Tapi bus itu hancur separuh. Badannya penyok, jendelanya pecah, bannya kempes, dan dari celah rangka keluar semak-semak liar. Seperti kendaraan yang sudah lama sekali ditinggalkan alam. Aku menatap bus itu lama. Lalu melihat plat nomor di depannya. Nomor yang sama. Bukan hampir sama. Bukan mirip. Sama. Aku menoleh ke bus yang kami tumpangi. Tanganku gemetar. Kursi, lampu, aroma solar, suara mesin, semuanya terasa semakin tidak nyata. Seolah kami sedang melintas di antara dua lapisan dunia, satu yang masih hidup dan satu yang sudah lama tenggelam. Pak, suaraku serak. Itu bus kita? Pak Darmin memejamkan mata. Itu yang seharusnya kamu lihat dari dulu. Aku menoleh lagi ke bus rusak itu. Di dalamnya tampak bayangan-bayangan duduk. Banyak bayangan. Kepalanya tertunduk. Seperti penumpang yang menunggu. Salah satu bayangan di kursi depan perlahan mengangkat wajah. Itu wajahku. Aku terpaku, seakan darah di tubuh berhenti mengalir. Di belakangku, suara perempuan hamil itu terdengar lagi, tetapi kini nadanya lain. Dalam, dingin, seperti datang dari dasar jurang. Kita belum sampai, katanya. Aku menoleh cepat. Wajahnya berubah. Kulitnya tampak lebih pucat, bibirnya kebiruan. Tubuhnya tidak lagi bergerak seperti wanita hamil biasa. Ia berdiri sangat tegak. Perut besarnya masih ada, tetapi bentuknya tidak natural. Seperti kakek buta ikut berdiri.
Tongkatnya jatuh ke lantai. Ketika ia mengangkat kepala, matanya yang putih berkilat diterpa lampu kabin. "Sudah waktunya," katanya. Anak kecil di belakang tertawa pelan. Aku mundur ke depan, menabrak kursi. "Pak, ini apa? Siapa mereka?" Pak Darmin memandangku lama melalui kaca spion. Matanya merah, lelah, dan sangat tua. "Mereka bukan siapa-siapa," katanya. "Mereka cuma penumpang yang tidak selesai turun." Aku tidak paham. Bus meluncur turun tanjakan. Angin malam menderu keras. Di luar, hutan bergeser seperti bayangan hidup. Saat itulah bus kami tiba-tiba seperti masuk ke kabut. Bukan kabut biasa, melainkan lapisan putih kelabu yang tebal, dingin, dan menutup pandangan hingga beberapa meter di depan. Lalu, dari dalam kabut itu, terdengar suara orang berteriak. Banyak. Suara laki-laki, perempuan, anak-anak. Teriakan panik yang seperti datang dari tempat sangat jauh dan sangat dekat sekaligus. Aku menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan. Semua penumpang kini saling memegang, menangis, membaca doa, atau membisu karena terlalu takut. Bus berguncang keras. Aku terhuyung. Lampu kabin padam sesaat. Dalam gelap itu, aku merasakan tangan menyentuh bahuku. Dingin. Sangat dingin. Aku menjerit, menoleh, dan melihat anak kecil itu berdiri di belakangku. Wajahnya basah. Matanya menatapku tanpa berkedip. "Kamu belum turun," katanya. Aku ingin lari, tetapi kaki seperti menancap di lantai. "Turun kemana?" Suaraku pecah. Anak itu mengangkat tangan dan menunjuk ke jendela. Aku menoleh. Di luar, kabut mulai menipis. Dan di bawah sana, jauh di dasar, besi bengkok. Kaca pecah. Lampu bus yang redup. Badan kendaraan hancur seperti tulang rusuk raksasa. Dan di tengah puing itu, ada kursi-kursi tersusun. Penumpang duduk diam di sana. Semua menunduk. Semua seperti menunggu. Aku mengenali beberapa wajah. Pria dengan dasi. Ibu paruh baya. Pasangan muda. Penumpang yang tadi muntah paku. Mereka semua ada di jurang itu. Bukan sekarang. Bukan malam ini. Mereka seperti telah berada di sana jauh lebih lama daripada umurku. Aku melihat tubuhku sendiri duduk di salah satu kursi, kepala miring, mata kosong. Lalu semuanya berubah. Aku teringat sesuatu yang selama ini dikubur jauh di belakang ingatan. Potongan gambar yang pernah muncul dalam mimpi, tapi tak pernah kupahami. Bus terguling. Bau bensin. Jerit manusia, tebing runtuh. Lampu yang pecah. Suara Pak Darmin meneriakkan nama-nama. Dan aku, yang seharusnya tidak ada di sini, duduk di kursi belakang sambil menahan darah di kepala. Ternyata, aku pernah mati. Bukan malam ini. Bukan tahun ini. Tapi pada malam kecelakaan itu, bertahun-tahun lalu, aku adalah salah satu kondektur muda yang ikut dalam bus yang jatuh ke jurang. Aku hanya tidak ingat. Seketika, kepalaku dipenuhi suara-suara yang dulu terkubur. Suara orang menangis di kegelapan. Suara kaca pecah. Suara doa yang terputus. Suara perempuan hamil yang memanggil anaknya. Suara kakek yang meminta dituntun. Suara seorang anak kecil yang tidak pernah sempat pulang. Aku jatuh berlutut di lantai bus. Pak Darmin menoleh. "Sekarang kamu ingat?" Aku mengangguk, tubuh gemetar hebat. "Kenapa kita masih di sini?" Tanyaku nyaris tak terdengar. "Karena malam tertentu, trayek ini dibuka lagi," jawabnya lirih. "Bus ini terus mencari korban baru. Kita semua terjebak di antara jalan yang belum selesai dan jurang yang belum ditutup." Aku menatapnya tak percaya. "Jadi penumpang itu yang naik malam ini bukan orang hidup," katanya. "Mereka cuma wujud yang dipakai jalan ini untuk mengisi kursi. Supaya bus tetap berangkat. Supaya selalu ada yang duduk. Supaya selalu..." Aku menggeleng, air mata menitik tanpa sadar. "Tidak, tidak mungkin. Kalau kamu masih hidup, kamu tidak akan melihat bus rusak di pinggir jalan itu.
Tapi karena kamu sudah pernah mati di sini, malam ini kamu dipanggil lagi. Bus berguncang sangat keras. Dari depan terdengar suara seperti sesuatu yang besar sedang menabrak bodi kendaraan. 3 kali. Duk. 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 Lalu suara atap kembali tertawa. Sudah waktunya turun, bisik anak kecil itu. Perempuan hamil berjalan ke arah pintu. Kakek buta mengikuti. Penumpang lain yang tersisa juga bergerak satu persatu, seperti diatur oleh tangan tak terlihat. Mereka tidak lagi tampak seperti manusia biasa. Wajah mereka memucat, mata mereka kosong, pakaian mereka basah oleh tanah dan lumpur. Seperti jenazah yang dipaksa duduk rapi sampai waktunya dipanggil. Pintu bus terbuka sendiri. Di luar, jurang menunggu. Tapi bukan jurang seperti biasa. Di sana ada jalanan lain. Jalan tua yang retak. Lampu-lampu pinggir jalan yang mati. Bus-bus hancur terparkir miring. Dan di ujungnya, aku melihat terminal kecil yang tak pernah ada di peta manapun. Terminal dengan papan nama pudar. Terminal koridor angker. Suara-suara memanggil dari bawah. Nama-nama disebut satu persatu. Nama penumpang. Nama sopir. Namaku sendiri. Aku menatap Pak Darmin. Kalau turun, kita kemana? Ia menatap lurus ke depan. Kalau beruntung, kamu diam di tempat yang sama. Kalau tidak, kamu jadi jalan itu sendiri. Aku mengerutkan kening. Koridor ini hidup dari yang hilang, katanya. Dia butuh orang baru setiap malam tertentu. Kalau tidak ada korban baru, kami akan terus berputar di sini. Aku memandang ke depan. Jalan masih menurun. Tapi di ujung sana bukan lagi tikungan biasa. Aku bisa melihat bayangan jurang membuka mulut seperti pintu. Perempuan hamil sudah berdiri di pintu. Kakek buta di belakangnya. Anak kecil tersenyum kecil sambil mengangkat kantong kain hitam. Semua penumpang lain menoleh ke arahku serentak. Ayo, kata mereka hampir bersamaan. Itulah saat aku mengerti, mereka bukan menunggu untuk diselamatkan. Mereka menunggu aku ikut. Aku ragu. Jantungku seperti dihantam palu. Namun sebelum aku sempat memilih, Pak Darmin menekan bahuku. Kalau kamu mau keluar dari malam ini, dengarkan aku baik-baik. Aku menoleh. Jangan ikut jalan mereka ke bawah, katanya. Cari suara azan subuh. Selama belum terdengar, jangan percaya apapun yang memanggilmu. Dan kalau kamu melihat bus ini lagi, jangan pernah naik. Aku belum sempat bertanya apa maksudnya, karena tubuhku tiba-tiba terdorong ke belakang oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku jatuh ke lantai. Lampu padam total. Jeritan memenuhi kabin. Pintu terbuka lebar. Angin dingin menerobos masuk. Bau tanah basah, darah lama, dan besi keratan menyergap hidungku. Aku merangkak, berusaha bangkit. Di luar pintu, aku melihat perempuan hamil sudah turun ke jalan yang tidak jelas ujungnya. Kakek buta berjalan di belakangnya tanpa tongkat. Anak kecil menoleh padaku dan melambaikan tangan. Lalu bus yang kutumpangi, mulai melaju perlahan ke arah jurang. Aku meneriakkan nama Pak Darmin. Tetapi kursi sopir sudah kosong. Kosong benar-benar kosong. Yang tersisa hanya setir berputar sendiri, dan suara mesin yang kini terdengar seperti napas terakhir makhluk tua. Aku merangkak menuju pintu, tapi saat menoleh ke depan, aku justru melihat jalan aspal biasa. Tikungan. Pohon. Jurang. Papan penunjuk jalan yang lapuk. Seolah semua yang kulihat barusan hanyalah pecahan mimpi. Namun di kaca depan, wajah-wajah penumpang masih menempel. Bukan di dalam. Di kaca. Mereka semua menatapku dari permukaan yang dingin itu, lalu satu persatu menghilang seperti embun di sapu angin. Bus berhenti mendadak. Sunyi. Sangat sunyi. Aku membuka pintu dan melompat keluar. Tanah di pinggir jalan keras dan basah. Aku berguling, lututku luka, telapak tanganku tergores batu. Bus di belakangku masih ada. Lampunya redup. Mesin masih hidup. Tapi tidak ada suara orang di dalam. Aku menoleh ke arah jurang. Di sana tidak ada puing. Tidak ada bus rusak.
Tidak ada terminal. Hanya gelap, pohon, dan kabut tipis yang turun perlahan. Aku lari. Aku tidak tahu berapa jauh. Aku hanya ingat menuruni jalan, melewati warung kosong, pos ronda mati lampu, dan tikungan panjang sampai aku melihat cahaya subuh puncak di ufuk timur. Saat suara azan pertama akhirnya berkumandang dari masjid kecil entah dari mana, tubuhku ambruk di pinggir jalan. Orang-orang menemukan aku pagi itu, gemetar, wajah penuh debu, dan mulut tak berhenti mengucap kalimat yang sama, "Jangan naik bus malam itu. Jangan naik." Ketika mereka bertanya bus mana, aku tak bisa menjawab. Karena semua orang bilang, tidak ada bus yang lewat di jalur itu malam tadi. Tidak ada bus Jakarta-Yogyakarta. Tidak ada penumpang hamil. Tidak ada kakek buta. Tidak ada anak kecil duduk di bangku belakang. Tidak ada Pak Darmin. Mereka mengira aku mengigau. Sampai beberapa hari kemudian, seorang sopir truk tua yang mengenal jalur itu menunjukkan sesuatu padaku. Di tikungan koridor angker, ada bekas aspal yang baru ditambal. Ada tanah longsor yang belum lama dibersihkan. Dan di bawah tebing, terselip di semak basah, ada rangka bus yang hampir tak terlihat. Plat nomornya masih ada. Nomor yang sama. Kisah itu akhirnya kututup rapat-rapat di dada. Aku pindah kerja, berhenti jadi kondektur, dan setiap kali malam turun, aku tidak pernah lagi tahan mendengar suara mesin bus tua. Namun ada satu hal yang tidak pernah hilang sampai sekarang. Setiap malam tertentu, ketika angin membawa bau solar dari kejauhan dan suara roda besi melintas di jalan sepi, aku masih mendengar tawa kecil dari atas rumah. Tawa serak yang mengingatkanku pada atap bus itu. Lalu kadang-kadang, di tengah tidur yang paling lelap, aku melihat tiket bus lusuh di meja kamar. Tiket yang bukan milikku. Di atasnya tertulis rute yang sama. Jakarta-Yogyakarta. Jam keberangkatan tengah malam. Dan di belakangnya, dengan tinta yang nyaris pudar, ada satu kalimat yang hanya muncul kalau lampu kamar mati. Trayek ini belum selesai. Karena itulah, pendengar Sahroni, jika suatu malam Anda bepergian jauh, lalu mencium bau solar yang terlalu tajam di udara, mendengar mesin bus tua meraung di tikungan gelap, atau melihat penumpang yang naik tanpa wajah yang benar-benar jelas, berhati-hatilah. Mungkin Anda bukan sedang menempuh perjalanan biasa. Mungkin Anda sedang melewati koridor yang sudah lama memakan banyak nama, banyak doa, dan banyak pulang yang tak pernah benar-benar sampai. Terima kasih telah mendengarkan Sahroni. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dalam setiap perjalanan, menjaga langkah kita dari bahaya yang terlihat maupun yang tak terlihat, dan memberikan keselamatan sampai tiba di tujuan dengan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam penutup, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.